Indonesia Media. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selalu ada sukacita yang penuh, amin. Amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang mengasihi Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, selamat hari Minggu untuk setiap jemaat Tuhan Gereja Tiberias Indonesia, Kelapa Gading Nias, dan juga setiap jemaat Tuhan yang telah terhubung di dalam ibadah live streaming pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Puji nama Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Wajah-wajah yang selalu percaya pada pagi hari ini ketika kita terus hidup mengandalkan Tuhan. Ada minyak dan anggur, kita selalu berkemenangan, amin. Asalkan kita sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh taat, cari Tuhan, cari kebenarannya, rajin ibadah. Percaya Bapak Ibu Saudara, segala yang baik yang Tuhan sudah siapkan pasti dilimpahkan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan, amin. Oleh karenanya bawa hatimu, sungguh-sungguh kita datang untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara siap untuk menyembah Tuhan, amin. Yang siap diberkati kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sebelum kita memulai ibadah kita, tetap memakai masker secara benar dan juga tetap jaga kebersihan di dalam ruangan ibadah agar tercipta suasana ibadah yang aman dan nyaman, yang saya percaya penuh dengan sukacita, amin. Dan untuk itu mari sama-sama sejenak kita teduhkan hati kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan oleh karena penyertaan, pemeliharaan Tuhan sepanjang hari, sepanjang hidup kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bukan karena kuat gagah kami, melainkan kami percaya ketika kami masih dipercayakan nafas kehidupan, semua berkat kemurahan Tuhan. Agar setiap kami yang masih ada boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi setiap kami yang percaya. Oleh karenanya ampuni dosa, kesalahan, pelanggaran kami Tuhan Yesus. Kembali sucikan, kuduskan hati, pikiran, perkataan kami agar kami dilayakan untuk datang. Naikkan setiap sembah syukur kami, penyembahan kami hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terlebih dari itu kami anak-anak-Mu dilayakan untuk terima yang terbaik dari kerajaan sorga, tubuh dan darah Yesus. Sehingga kami yang datang membawa iman pengharapan yang besar akan Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya kuasa mujizat terjadi. Kami doa yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan, yang datang dengan beban berat. Kami percaya Tuhan Yesus sendiri yang akan memberikan setiap kami kelegaan. Maka tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala yang jahat. Kami mengucap berkat untuk Ibu Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus berkati, ekstra kuasa, ekstra mujizat, kesehatan yang sempurna. Bahkan kami percaya di Gereja Tiberias Indonesia melalui pelayanan Ibu Gembala semakin hari Tuhan semakin pakai lebih dahsyat lagi untuk menangkan banyak jiwa bagi kerajaan sorga. Bahkan kami percaya bilangan orang benar banyak menerima kuasa, terima mujizat dari kuasa minyak dan anggur. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap berkat untuk yang terkasih hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji yang sebentar akan memberkati setiap kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Urapan Tuhan sempurna dari sorga mengalir di atas hamba-Mu agar setiap kata kalimat firman Tuhan yang disampaikan kami percaya isi hatinya Tuhan Yesus yang kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan jalannya ibadah dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam satu nama yang hidup, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Dengan hati bersyukur sama-sama kita yang diberkati disayang Tuhan, kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama dengan segenap hatimu kita mensyukuri setiap kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, melainkan semua oleh karena kemurahan Tuhan. Jadikan Tuhan sumber pengharapanmu untuk saudara dan saya yang taat menerima segala yang baik yang Tuhan sudah persiapkan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani
hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat kami, Engkaulah kuatku yang menopang hidup kami, hidup keluarga rumah tangga kami. Amin. Sama-sama katakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sebab Engkaulah sumber pengharapan kami, Tuhan. Allah yang memberikan kami segala yang baik, Allah yang memberikan kami pertolongan di saat kami perlu Kau, Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami, kuasa yang sanggup menolong, memulihkan hidup kami. Kami berserah kepada-Mu, memandang kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah yang Tuhan masih beri bagi kami, untuk kami sama-sama datang mengucap syukur di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Ini hati kami, Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan, kami datang bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari dengan hati bersyukur, jemaat Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu. Sambil saya undang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Naikkan pengharapan-Mu lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Allah yang paling mengerti, Allah yang paling peduli apa yang saudara dan saya rindukan.
Jangan lepaskan. Amin. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Dalam hidupku. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Mari pagi hari ini rendahkan hati dan dirimu di hadapan Tuhan. Sama-sama kita datang tinggikan namanya. Allah yang menjadi sumber pengharapan, sumber kehidupan, sumber berkat. Allah yang sanggup memulihkan hidup saudara dan saya. Allah yang tangannya tidak pernah melepaskan kehidupan kita yang percaya. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Allah yang tak pernah tinggalkan kami selamanya. Kami mau taat menyembah-Mu, apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Sekali Yesus tetap Yesus, tiada yang lain. Allah yang besar, hanya Engkau naikkan setiap doa syukurmu di hadapan Tuhan. Jangan pernah takut berdoa, jangan pernah malu berdoa. Sebab ketika saudara mempercayakan kehidupan saudara di dalam tangan Tuhan, tangan yang kuat tidak akan pernah melepaskan. Tangan yang kuat akan selalu menolong, menopang. Sebab di dalam Yesus tidak ada lagi keraguan. Yang ada hanya kebaikan-kebaikan dari Tuhan Yesus. Maka terus pandang wajah Tuhan dengan segenap hatimu. Oleh karena keajaibannya yang penuh kuasa, saudara dan saya dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segala kerendahan hati kami datang. Kami perlu keajaiban-Mu. Kami perlu kasih-Mu lebih lagi Tuhan, untuk mengubah hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, amin. Yesus, pulihkan keadaan kami, hati kami, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, pendidikan kami, amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kita yang disayang Tuhan, kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup beriman kami Tuhan, keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Jemaat Tuhan yang tidak tergoyahkan, lebih lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kuat di dalam Tuhan, kami teguh di dalam Tuhan. Sebab kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang sanggup menyatakan keajaibannya untuk pulihkan hidup kami, pulihkan hati kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tabiskan ibadah yang penuh dengan kuasa, penuh dengan mujizat. Kita yang percaya dengan iman, sama-sama kita mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Dipersilakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih. Puji nama Tuhan, diberkatilah kita yang datang menyenangkan hati Tuhan melalui pujian penyembahan kita, amin. Dan segera kita akan diberkati kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya bersama-sama kita akan menyaksikan video tribut untuk Bapak Pendiri dan Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Selamat menyaksikan. Waktu juga bertuan 1 Desember sama Tuhan apa betul mau kehemat Maka Tuhan kasih pelayanan saya
saya lihat banyak gedung mengucapkan happy birthday to you, gedung besar-besar. Maka saya kaget, semua gedung tuh megah, terang-terang tulis happy birthday to you kepada saya. Saya masuk, dikasih yang jaga, ini jubah ke surga, jubah ke surga. Bagi saya artinya apa? Artinya saya harus siap sedia, so. Bagi Anda, so, yang gedung satu isinya jubah ke surga, so. Maka doa saya, Anda siap-siap. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tidak tahu kapan kiamat, tapi Anda siap-siap juga, siap-siap ke surga. Maka Anda jaga hidupmu, Anda siap-siap ke surga, jaga hidupmu. Para keluarga saling ampun, saling setia. Juga katakan jangan sampai Anda suruhan saya, perintah Tuhan, Anda suci berpikir, berkata beranjak. Maka akan menyampaikan juga perkataan terakhir. Perkataan yang kau lihatkan itu pada menjelang Desember, bahwa diberi jubah persiapan ke surga, tapi juga sebelahnya ada tempat-tempat bersinar, banyak sekali jubah ke surga, artinya untuk jemaat iblis. Maka artinya mereka misalkan mempersiapkan diri ke surga sesuai firman-Mu. Abah sampaikan, yaitu penglihatanmu. Abah setiap hari ingat bukan kau beri Abah coba ke surga, dan gedung yang besar-besar isinya adalah coba ke surga. Ada untuk jemaat kami serahkan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tiap jemaat dipersiapkan masuk surga akan sepanjang masa dia menjadi Tuhan. Amin. Saya punya mimpi menjelang Desember, saya diberi coba untuk ke surga, so. Tapi sebanyak gedung-gedung besar juga ada coba di gedung. Artinya itu Anda, karena Tuhan melihatkan jemaat besar, Anda jangan salah terima. Artinya kita, pandangan saya, sabar mengikut Tuhan. Maksudnya apa, Tuhan? Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Artinya apa, bahwa kita ini siap-siap. Dan Desember yang lalu diberi datang, dikasih jubah untuk ke surga, Tuhan. Kalau sekali lagi saya sampaikan, saya punya penglihatan bulan Desember lalu, yaitu ayat terus di langit, happy sampai ulang tahun. Saya lupa ulang tahun. Tapi begitu yuk, gedungnya indah-indah. Maka saya ingin tahu apa isi gedung indah itu. Maka saya disambut orang yang jaga. Kamu ini diberi coba ke surga. Cuma tidak disiapkan coba, tapi persiapkan dirimu. Hidup yang suka bersuka. Saya sudah penglihatan Tuhan, saya dikasih coba ke surga. Hanya saya mikir dua tiap hari merenungkan kapan saya dipanggil Tuhan. Tapi yang jelas saya terima coba Tuhan. Yang gedung di sebelahnya banyak coba-coba. Itu Anda jemaat, itu Anda juga jemaat. Mari hidup yang suci, jaga cemarkan, jaga kesucian tubuhmu. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari yang indah ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk setiap kami
boleh datang ke hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini ya Bapa, bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semuanya karena kebaikan Tuhan, semuanya karena perlindungan, anugerah Tuhan yang begitu nyata bagi setiap kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada di gereja ini ya Bapa, di gereja Tiberias Indonesia. Tiberias artinya mempelai. Terima kasih ya Tuhan Yesus, saat ini ya Bapa, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan Yesus, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Hiburkan kami ya Tuhan Yesus, karena kami tahu ya Tuhan, firman Tuhan adalah kabar baik bagi setiap kami. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Lebih sungguh lagi, aku pun tahu Tuhan, aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Sambil bangkit berdiri sama-sama. Janjimu seperti fajar pagi hari. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita dengan firman Tuhan. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam janjimu. Janjimu seperti fajar. Kepada yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, kami persilahkan menyampaikan kepada firman Tuhan. Bersinar, cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan kami tahu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus,
kasih-Mu yang berlimpah di dalam hidup kami. Dan di hari Minggu ini kami memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau ada di tengah kami. Kami siap untuk dengar firman-Mu, teguhkan setiap firman-Mu ya Tuhan, dengan tanda kuasa dan mujizat. Urapi hamba-Mu, setiap jemaat-Mu dengan urapan yang baru. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Filipi pasalnya yang pertama. Filipi pasalnya yang pertama, kita mau lihat ayatnya yang ke-21. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 24. Filipi 1 ayat 21 sampai 24 ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ini satu ayat firman Tuhan yang sangat terkenal dari Rasul Paulus, bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hari ini adalah hari Minggu yang kedua, Gembala Sidang tidak lagi bersama dengan kita, sudah bersama dengan Yesus. Banyak hamba Tuhan di Gereja Tiberias yang berkata kepada saya bahwa sepertinya tidak percaya, ya, bahwa Gembala Sidang sudah tidak ada. Dan hari ini pun saya bangun pagi melek, mata melek, dan saya tahu saya berada di dunia yang Papa sudah tidak ada lagi. Dan kadang saya berharap saya melek di dunia yang masih ada Papa. Tapi Papa Raji sudah tidak ada lagi bersama dengan kita. Karena kita tahu beliau sudah bersama Yesus. Dan beliau sudah menikmati kemuliaan, menikmati masa pensiunnya, menerima mahkota dan menerima upahnya. Dan legacy yang Gembala Sidang Pendeta Pariaji tinggalkan kepada kita, Gereja Tiberias, itu luar biasa. Begitu banyak yang beliau tinggalkan. Visi misi yang ia tinggalkan bagi kita mengenai minyak dan anggur tidak akan dirusakkan, kuasa dalam sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan, pentingnya untuk hidup di dalam kekudusan, legacy yang ditinggalkan mengenai pentingnya pengorbanan dan roh martir. Begitu banyak kalau kita mau bahas, analisa, kalau kita mau bongkar satu demi satu. Tapi hari ini saya mau khusus untuk membahas mengenai legacy beliau, mengenai pentingnya urapan. Mengingat Gereja Tiberias, kita setiap minggu selalu perjamuan kudus dan selalu menerima minyak urapan. Dan Paulus mengatakan bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan Kristus artinya adalah yang diurapi, Masyiah, Mesias, Kristus artinya yang diurapi. Saya percaya bahwa makna hidup ini adalah urapan Tuhan. Itu adalah makna hidup kita. Mati adalah keuntungan, tapi makna hidup dan arti hidup adalah Kristus. Karena Paulus mengatakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya percaya Papa Raji sudah bersama Yesus dan beruntung karena mati di dalam Tuhan. Dan
saya belum pernah bertemu dengan keponakan Pak Paryaji yang bernama Dr. Puji. Beliau adalah dokter gigi di Angkatan Darat, berpangkat kolonel. Tapi Pak Puji ini hubungi saya 2 hari yang lalu, atau mungkin kemarin, saya lupa. Ya. Dia hubungi saya dan saya rencana akan bertemu dengan Pak Puji ini. Sepertinya mungkin saya pernah bertemu, tapi waktu itu saya masih kecil, saudara, masih SD, jadi tidak ingat. Ya, jadi Pak Paryaji menghubungi Pak Puji ini kira-kira mungkin setahun yang lalu dan bertanya, umur saya kira-kira berapa? Karena kita tahu KTP Pak Paryaji umurnya adalah tahun 44, kelahiran tahun 44. Tapi dia tahu dia lahir jauh sebelum 44 itu. Jadi dia tanya, Pak Paryaji tanya sama keponakannya, seberapa umur saya berapa? Ya keponakannya jawab, ya Pak D ini umurnya kira-kira 91, 92. Oh sok segitu ya. Pak Paryaji protes. Ya jadi itu 91, 92. Jadi kalau tahun ini itu 92, 93 sebenarnya. Jadi saya koreksi. Ya, jadi Pak Puji bilang, kalau tahun ini itu umur Pak Paryaji itu 92, 93. Kita bersyukur Gembala Sidang umur panjang. Dan kita imani, kita yang percaya, yang ada minyak anggurnya sehat umur panjang. Dan saudara, beliau umur panjang dan hidup dalam kepenuhan. Sampai kenyang. Karena Tuhan berkata, ya dengan umur panjang aku akan kenyangkan dia. Sampai kenyang, sampai penuh, sampai cawan ini melimpah, sampai cawan itu penuh, lalu baru dipanggil Tuhan. Dan Pak Paryaji meninggalkan bagi kita satu pengajaran, satu pewahyuan yang luar biasa mengenai minyak urapan. Yang pada esensinya itu memuliakan Kristus. Karena Kristus artinya yang diurapi. Dan berita terpenting dari Alkitab ini tentu adalah Injil Kristus Yesus. Itu Injil kabar baik mengenai Mesias yang diurapi. Dan Paulus sendiri mengatakan ya bahwa hidup adalah Kristus. Yang saya percaya maksudnya Paulus adalah makna hidup adalah Kristus. Karena kalau saudara tidak memiliki Kristus dalam hidup kita dan makna hidup kita adalah hal yang lain selain Kristus, hidup ini akan menjadi beban yang tidak tertanggungkan. Karena Alkitab adalah kitab yang menurut saya, Alkitab ini adalah kitab yang sangat jujur kalau kita mau teliti dan analisa dengan hati yang terbuka dan penuh dengan kejujuran. Alkitab adalah kitab yang memberitahukan kepada kita manusia realita hidup ini. Dan realita hidup ini bukan realita yang cantik. Kitab ini bukan dongeng, bukan cerita rakyat yang menina-bobokan pembacanya. Ini bukan mitologi. Saya ingat Karl Marx mengatakan bahwa agama adalah narkoba bagi umat manusia. Itu seperti narkoba yang menina-bobokan manusia dan menakut-takuti manusia dengan neraka dan mengiming-imingi manusia dengan surga supaya mereka mau berbuat baik dan gampang diatur dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan oleh Karl Marx, pendiri komunis dan pencipta dari paham sosialisme komunis, yang mengatakan bahwa agama itu seperti opium bagi orang, bagi umat manusia, seperti narkoba bagi umat manusia. Tapi kalau saudara lihat Alkitab, Alkitab adalah kitab yang real, yang memberitahukan kepada kita kodrat dan realita hidup manusia. Setelah Tuhan ciptakan dunia ini, di kitab pertama dalam kitab Kejadian, manusia jatuh di dalam dosa, dan Alkitab mengatakan bahwa manusia sadar mereka telanjang, sadar diri. Dan satu-satunya makhluk di dunia ini yang sadar diri hanya manusia, yang mengenakan pakaian
dan menutupi ketelanjangan kita adalah manusia. Binatang sadar tapi tidak sadar diri. Kita sadar diri. Dan kita mengatakan bahwa hari di mana engkau memakan buah ini, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, hari di mana engkau memakan buahnya, engkau akan mati. Kesadaran diri datang kepada manusia, dan manusia sadar akan kekurangannya, keterbatasannya, kefanaannya, kerapuhan dan kerentanannya, dan manusia sadar akan kematian. Satu-satunya makhluk di dunia ini yang sadar dia akan mati adalah manusia. Binatang hanya hidup untuk hari ini. Dan binatang tidak sadar akan kerentanan, kerapuhan, dan kematiannya. Tapi manusia, saudara dan saya, kita sadar satu hari nanti kita akan mati. Dan seperti yang saya katakan, kita imani, saudara yang ada minyak anggurnya tidak dirusakkan. Kau sehat, engkau umur panjang. Tapi ada harga yang harus dibayar dalam hidup ini, saudara. Harga yang dibayar untuk kita hidup. Dan itu adalah beban eksistensial. Dan salah satu realita manusia adalah kematian. Dan Alkitab tidak menyembunyikan realita ini dari kita. Salah satu realitanya adalah kematian. Dan kalau saudara umur panjang, kemungkinan besar engkau akan menguburkan orang yang engkau cintai. Betul atau tidak, saudara? Yang saya baru saja alami juga dengan penuh kesedihan. Kalau saudara umur panjang, engkau akan mengubur orang yang engkau cintai. Dan itu pun adalah penderitaan. Ada harga yang harus dibayar untuk hidup, dan realita eksistensial ini tidak disembunyikan Alkitab kepada kita. Ya, bahwa manusia hidup untuk mati. Yang kedua, manusia rentan terhadap berbagai macam penderitaan. Saudaraku, tidak ada makhluk di dunia ini yang rentan terhadap penderitaan seperti manusia. Kalau engkau ditinggal di hutan, sama monyet ditinggal di hutan misalnya, ya monyet akan lebih bertahan hidup dari manusia. Karena manusia sangat rentan dan sangat rapuh terhadap berbagai macam penderitaan. Dan ketika kita ada di dunia ini pun, dan ketika kita mengetahui yang baik dan yang jahat, engkau tahu, engkau tidak sempurna, seperti ada cacat, seperti ada kekurangan, seperti ada hutang yang harus kita bayar ketika kita ada di dunia ini. Dan itu berbicara mengenai doktrin yang penting dalam Alkitab, mengenai doktrin dosa asal, dosa original, yaitu ketika kita sadar diri dan kita mengetahui yang baik dan yang jahat. Dan harga dari kesadaran diri itu, saudaraku, memberikan realita yang ketiga dalam hidup manusia yang lebih mengerikan lagi, yaitu kapasitas manusia untuk kejahatan. Yang pertama, kita akan mati. Suatu hari nanti kita akan mati dan kita harus pikul salib tersebut. Kita harus terima kematian tersebut, saudara. Karena kalau engkau menolak kematian tersebut, itu akan lebih menyakitkan bagi kita. Memikul salib, artinya engkau sengaja, engkau sukarela, engkau pikul itu. Jangan terpaksa. Karena kalau itu terpaksa bagimu, itu akan menghancurkan kita. Itu akan lebih menyakitkan kita. Tapi kalau kita pikul, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan beserta kita. Kalau kita pikul salib kita terima, maka itu akan menjadi beban yang dapat ditanggung dan bahkan memberi kelegaan bagi kita. Yang pertama, kematian. Yang kedua, manusia sangat rapuh terhadap berbagai macam penderitaan.
Dan yang ketiga, karena manusia sadar diri, manusia bisa baik, tapi juga bisa jahat. Karena kalau engkau sadar diri dan kau tahu engkau menderita, dan kau bukan hanya menderita sekarang, kau menderita besok, kau juga bisa menderita minggu depan, kau bisa menderita tahun depan, penderitaan yang multidimensi. Dan karena engkau tahu engkau bisa menderita, engkau juga tahu cara membuat orang lain menderita. Betul atau tidak, saudara? Sadar diri membuat seseorang bisa baik, bisa jahat. Ketika singa makan zebra, misalnya, itu bukan kategori jahat. Karena singa tidak bermaksud untuk menciptakan penderitaan bagi zebra. Dia hanya mau makan. Itu nggak bisa dibilang sebagai jahat. Tapi kita tahu apa yang membuat kita menderita. Saya tahu kalau saya dicubit saya sakit. Sehingga saya bisa bayangkan kalau saya cubit saudara, saudara juga sakit. Itu kenapa manusia bisa baik, bisa jahat. Dan satu-satunya buku yang mengkaitkan baik dan jahat dengan kesadaran diri adalah Alkitab kita. Sehingga saya mau katakan Alkitab ini luar biasa. Yang setuju katakan amin. Ini luar biasa. Yang menceritakan asal usul kita dari mana asal usulnya. Kenapa kita bisa baik? Kenapa kita bisa jahat? Kenapa makan buah, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat mendatangkan kesadaran diri, sadar bahwa engkau telanjang. Lalu membuka kapasitas manusia untuk kebaikan dan kejahatan. Dan saudaraku yang terkasih, semua orang menderita di dunia ini. Mau baik, mau jahat. Semua orang yang hidup di dunia ini menderita. Tapi Alkitab katakan, kalau engkau menderita, jangan menderita karena berbuat jahat. Menderitalah karena berbuat baik. Alkitab katakan, orang yang baik menderita, orang yang jahat juga menderita. Tapi penderitaan karena kejahatan itu tidak bisa ditanggung. Itu adalah neraka di bumi ini. Karena kalau engkau baik, engkau juga akan menderita, engkau juga akan mati, engkau akan ditinggal oleh orang-orang yang kau cintai, dan engkau juga rapuh terhadap berbagai macam penderitaan. Tapi penderitaan karena kejahatan memiliki kelas yang berbeda. Saudara, penderitaan karena kejahatan kita nggak bisa tanggung. Penderitaan karena kejahatan membuat hidup ini tidak layak untuk dijalani. Karena penderitaan karena kejahatan adalah penderitaan yang dicari. Betul atau tidak, saudara? Itu penderitaan yang disengaja, penderitaan yang dimuliakan, penderitaan yang dicari. Dan satu-satunya makhluk yang memiliki kapasitas ini adalah manusia. Binatang tidak punya kapasitas ini. Itu kenapa hidup ini akan menjadi beban yang tidak dapat ditanggung, saudaraku, kalau hidup kita tidak bermakna Kristus, yaitu yang diurapi. Karena pada hakikatnya, pada dasarnya, hidup ini adalah tidak lain, tidak bukan adalah penderitaan. Karena apalagi makna hidup ini, saudara? Apa makna hidup ini? Kalau bukan Kristus, yaitu kita percaya kepada Yesus dan kita terlibat dalam karya keselamatan Tuhan, apalagi makna hidup ini? Karena kalau saudara pikir-pikir, satu hari nanti kita akan mati. Kita akan ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai, mereka juga akan mati. Kita begitu rapuh terhadap berbagai macam penderitaan selama di hidup ini. Godaan untuk jahat itu sangat memikat. Kenapa? Karena kita akan marah sama Tuhan, marah sama pencipta dari kehidupan ini. Seperti Kain,
yang marah sama Tuhan. Hidup ini tidak adil. Kenapa hidup ini harus ada? Kalau satu saat nanti kita akan berpisah, kematian akan memisahkan kita, lalu hidup ini penuh dengan berbagai macam kerentanan dan penderitaan. Untuk apa ada hidup ini? Dan saudaraku, kalau kita sudah marah sama Tuhan dan marah sama kehidupan ini, gampang sekali untuk jahat dan balas dendam terhadap kehidupan ini. Dan banyak orang yang membenci kehidupan karena dia lihat kehidupan ini, apa makna dari kehidupan ini. Jadi, kalau makna hidup kita bukan Kristus, seperti yang Paulus katakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau hidupmu tidak bermakna Kristus, maka beban eksistensial, beban keberadaan hidup ini, itu saudara tidak dapat tanggung. Dan gampang untuk pahit, hati ini untuk pahit gampang terhadap kehidupan. Kalau saudara jujur, betul atau tidak saudara? Jujur ya, karena gampang sekali untuk pahit terhadap kehidupan ini, gampang untuk marah sama Tuhan tuh gampang, seperti Kain. Dan marah terhadap kehidupan ini, karena makna dasar dari hidup ini adalah sesuatu yang negatif. Seseorang mungkin berkata, saya tidak percaya Tuhan, saya free thinker misalnya. Saya mau lihat, saya nggak punya agama, katakanlah. Seseorang mungkin mengatakan, saya nggak mau punya agama, saya mau netral, dan mau melihat hidup ini dari sudut pandang yang netral. Saudara nggak bisa. Lihat hidup ini dari sudut pandang yang netral, nggak bisa. Karena hidup ini dasarnya adalah negatif. Saudara nggak butuh agama manapun untuk percaya bahwa semua orang akan mati. Betul atau tidak saudara? Semua orang beragama, non beragama tahu kita akan mati. Yang setuju katakan amin. Dan nggak butuh iman, nggak butuh agama untuk percaya ini. Semua orang akan mati. Dan gak butuh agama untuk percaya semua orang akan menderita. Betul atau tidak? Dan hidup manusia itu rentan dan rapuh, saudara gak butuh agama untuk itu. Dan kapasitas manusia untuk jahat, saudara gak perlu butuh agama manapun. Buka matamu dan lihat sejarah. Lihat dunia ini. Kejahatan ada di mana-mana. Dan kecenderungan manusia untuk jahat itu begitu mudah. Sehingga ini adalah realita kehidupan. Saudaraku, banyak orang yang berpikir ya bahwa tujuan untuk hidup ini, ya karena hidup ini maknanya adalah negatif, ya kita akan menderita, kita akan mati dan lain sebagainya. Maka ada orang yang mau lari kepada kesenangan dunia, kepada pesta pora, kepada kenikmatan hidup, yang dia pikir kenikmatan hidup itu bisa memberikan arti hidup ini. Tapi semakin engkau mengejar kenikmatan hidup, semakin kau akan kecewa. Karena tujuan hidup untuk bahagia itu adalah tujuan hidup yang konyol, saudara. Karena makna hidup ini pun juga adalah negatif. Dan ketika engkau mengubur orang yang engkau cintai, engkau tidak bisa mengejar kebahagiaan di situ. Bagaimana engkau bisa kejar kebahagiaan? Ketika orang yang engkau cintai misalnya berada di peti mati. Dan godaan untuk pahit dan marah sama Tuhan karena realita hidup ini itu sangat mudah. Sehingga saudaraku yang terkasih, yang dapat memberikan vaksin, antidot, obat penawar untuk kepahitan tersebut, tidak lain, tidak bukan adalah salib Kristus. Yang setuju katakan amin. Karena urapan Tuhan yang ada pada kita memberikan kepada kita beban dan tanggung jawab yang harus dipikul. Dan doktrin-doktrin utama Alkitab ini
memberikan kepada kita vaksin, antidot. Ini obat penawar dari godaan manusia untuk jahat dan marah sama Tuhan dan marah terhadap kehidupan. Karena Kain tidak marah sama Habel. Kain marah sama siapa, saudara? Sama Tuhan atau sama Habel? Kalau saudara analisa, Kain tidak marah sama Habel. Kain marah sama Tuhan. Dan maka ia membunuh Habel. Ada kemarahan yang terselubung, yang laten di dalam hati semua orang. Dan marah itu sebenarnya bukan marah sama orang yang dibunuh, tapi sebenarnya marah sama kehidupan, marah sama realita, marah sama Tuhan. Maka ia menjadi pembunuh, saudara. Menjadi pembunuh manusia. Dan antidot vaksin ini adalah Injil Kristus Yesus. Itu vaksin untuk jalani hidup ini. Dan kalau saudara jalani hidup ini bersama dengan Kristus, dan makna hidupmu adalah Kristus, bukan hanya beban dari hidup ini dapat engkau tanggung, tapi engkau dapat menikmati kelegaan. Karena Yesus memberikan kelegaan kepada kita. Sehingga tujuan hidup untuk menikmati hidup ini tidak akan menjadi antidot, tidak akan menjadi obat penawar bagi rasa marah terhadap kehidupan ini. Karena kalau engkau sudah marah terhadap Tuhan, engkau marah terhadap kehidupan, engkau akan balas dendam. Dan cara balas dendamnya adalah dengan menyakiti gambar dan rupa Allah. Menyakiti sesama kita. Orang yang menyakiti gambar dan rupa Allah memiliki kemarahan, kepahitan yang terselubung. Sebenarnya mereka marah terhadap Tuhan. Tapi kalau kita terima salib Kristus, kita percaya kepada Yesus, kita berdamai terhadap Tuhan, dan kita berdamai terhadap realita, berdamai terhadap sesama kita. Sehingga makna hidup ini, saudaraku yang terkasih, haruslah Kristus. Karena makna hidup yang lain hanya akan membuat kita tambah pahit, tambah marah, dan akan balas dendam terhadap kehidupan. Satu-satunya makhluk hidup yang bisa bunuh diri itu hanya manusia. Betul atau tidak, saudara? Binatang bisa bunuh diri? Binatang damai sama kehidupan. Betul nggak, saudara? Dan bukan berarti hidup mereka enak. Kehidupan mereka juga tragis kadang. Tapi mereka damai. Mereka oke. Nggak akan mereka bunuh diri. Sesusah-susahnya kucing hidup di kota Jakarta yang kejam ini, saudara. Dan kadang hidup kucing di kota Jakarta kejam. Harus singgah dari warung ke warung untuk makanan. Ya, dan hidup mereka juga tragis. Tapi kucing nggak pernah bunuh diri, betul, saudara? Tapi manusia bisa bunuh diri. Itu kenapa kalau hidup kita tidak bermakna, dan makna itu haruslah Kristus. Dan ini beban yang harus kita tanggung. Kalau engkau tidak menanggung beban ini, tidak memikul salib tersebut, dan hidupmu tidak bermakna, maka kau hanya mengambang dan jalani hidup ini dengan tidak ada tujuan, dan penderitaanmu akan semakin tidak tertanggungkan. Kita butuh salib Yesus. Karena salib Kristus memberikan kepada kita tujuan bahwa hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini harus memberi buah. Yang percaya katakan amin. Paulus tadi katakan, lebih perlu aku hidup di sini untuk memberi buah, untuk jadi berkat bagi orang lain.
Kalau hidupmu tidak jadi terang buat orang lain, tidak jadi berkat buat orang lain, kalau tidak ada orang yang bergantung kepadamu dan tidak mengandalkanmu, maka hidupmu tidak ada artinya. Dan engkau akan menjalani hidup ini lebih merana dan lebih menderita. Saya membaca banyak, saudaraku, banyak kisah mengenai hal ini. Ya, ada orang yang menang lotre misalnya. Dia menang lotre, uangnya tambah banyak. Ya, dia kejatuhan durian runtuh, istilahnya seperti itu. Dia menang sayembara atau lotre atau apapun, ya, uangnya tambah banyak, dia langsung berhenti kerja. Dia langsung berhenti kerja, dan tujuan hidupnya sekarang adalah hanya untuk menghabiskan uang tersebut. Dan akhirnya dia pergi ke pantai mana dan setiap hari liburan. Kira-kira, saya mau tanya sama saudara, kira-kira hidup seperti itu enak atau enggak, saudara? Kelihatannya enak, betul? Kelihatannya enak. Hidup tanpa beban. Hanya untuk menikmati hidup, hanya untuk habiskan uang tersebut. Tapi saya pernah baca satu studi yang mengatakan, rezeki yang datang tiba-tiba, itu bisa jadi, bukan jadi berkat loh. Kadang bisa jadi kutuk malah. Rezeki yang datang tiba-tiba yang buat engkau kaget, ya, dan mengubah gaya hidupmu drastis, itu seringkali bukan jadi berkat. Kalau engkau hidup hanya untuk tujuannya menghabiskan uang tersebut dan senang-senang, happy-happy, akhirnya banyak orang seperti itu, saudaraku, yang akhirnya hidupnya merana sekali. Dia jadi alkoholik, dia pergi dari satu pusat rehab ke rehab yang lain, dia jadi overweight, dan hidupnya tidak ada tujuan, depresi, dan stres. Kalau kita mengejar kenikmatan hidup, hidupmu justru akan lebih merana. Saudaraku yang terkasih, hidup adalah Kristus. Yang percaya katakan amin. Hidup harus Kristus. Karena tujuan hidup yang lain hanya akan membuat engkau tambah merana. Betul nggak, saudara? Tambah menderita. Kalau tidak ada orang yang bisa engkau tolong, kalau tidak ada orang yang bisa mengandalkan dirimu, kalau tidak ada orang yang bergantung kepadamu supaya engkau dapat jadi berkat dan jadi buah bagi orang tersebut, maka hidup ini hampa dan kosong. Dan kalau hidup ini hampa dan kosong, makna hidup ini sudah negatif. Yang dapat menetralkannya hanya Kristus. Hanya kalau engkau jadi berkat bagi orang lain. Yang percaya katakan amin. Hanya kalau engkau jadi buah bagi orang lain. Dan saya percaya bahwa itu adalah tujuan hidup yang sangat mulia. Yang sangat mulia. Dan makna hidup yang mulia itu, saudaraku, adalah obat penawar kepahitan terhadap hidup ini. Itu adalah vaksin terhadap kejahatan. Karena kalau saudara sudah marah sama kehidupan ini, karena apa poin dari hidup ini? Apa makna dari hidup ini? Kenapa saya harus ada di dunia yang saya nanti akan mati? Kenapa Tuhan merancang kehidupan yang seperti ini? Dan pertanyaan itu, kalau kita mau jujur, ada pada setiap kita. Kalau kita mau jujur. Dan ada sisi gelap dalam setiap kita, yaitu sisi seperti Kain. Itu manusia lama, manusia jahat, itu monster yang ada dalam setiap kita. Kalau setiap kita mau jujur, ada sisi gelap itu pada setiap kita. Dan kita harus bertobat dari sisi tersebut. Dan harus mengaku dosa kita. Dan berdamai dengan realita, hanya satu jalan, yaitu salib Kristus. Karena jalan yang lain hanya akan membuat hidupmu tambah merana, tambah pahit, dan kecenderungan untuk jahat itu sangat
mudah. Dan inilah kasih karunia Tuhan. Kalau kita boleh hidup dengan makna Kristus. Itu sendiri adalah kasih karunia. Dan kasih karunia ini saudara nggak diberikan oleh malaikat. Malaikat nggak punya kesempatan ini. Tapi manusia fana yang terbatas dalam kematian dan keterbatasan saudara dan saya punya anugerah yang luar biasa untuk menjadi seperti Yesus. Yang setuju katakan amin. Malaikat tidak diberikan kesempatan untuk jadi seperti Yesus. Malaikat nggak punya kesempatan itu. Tapi saudara dan saya punya anugerah yang luar biasa. Karena dengan adanya dosa, kematian, dan keterbatasan, artinya ada salib yang harus ditanggung, ada sesuatu yang dapat dilakukan, dan artinya adalah saudara dapat kesempatan untuk jadi berkat bagi orang lain. Artinya adalah kau bisa jadi garam, jadi buah, jadi terang buat orang lain. Dan itu adalah anugerah. Dan malaikat nggak punya kesempatan untuk menjalani kisah ini dan cerita ini. Yaitu cerita untuk saudara bisa jadi seperti Kristus. Dan ini adalah cerita urapan. Ini adalah cerita heroik. Ini adalah cerita kepahlawanan. Bahwa di tengah kematian dan keterbatasan dan kerapuhan kerentanan terhadap kehidupan ini, saudara boleh dapat kesempatan untuk memperbaiki kehidupan ini. Untuk jadi seperti Yesus. Dan itu adalah kasih karunia Tuhan atas kita yang luar biasa. Yang saya percaya ini adalah salah satu legacy dari Gembala Sidang yang diwariskan kepada kita. Salah satu pesan yang sentral dalam pelayanan beliau adalah kuasa urapan, kuasa minyak urapan. Dan pada esensinya, urapan itu adalah Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Kita punya kesempatan ini, kita hanya jalani hidup ini sekali. Jangan sia-siakan. Yang setuju katakan amin. Saudara hanya hidup sekali, saudara bisa merancang ceritamu sendiri. Engkau bisa mengarang ceritamu sendiri, kisah hidupmu, karang baik-baik, jalani baik-baik. Dan pastikan, plot ceritanya adalah Kristus. Yang setuju katakan amin. Bahwa engkau jadi seperti Yesus. Itu anugerah terbesar yang diberikan kepada makhluk ciptaan Tuhan. Seperti yang saya katakan, malaikat enggak punya kesempatan ini. Bahkan 1 Petrus 1 ayat 12 mengatakan, berita keselamatan ini adalah hal yang ingin diketahui malaikat. Jadi keterbatasan kita, penderitaan dan kerapuhan kita, kematian kita, menciptakan peluang yang luar biasa untuk kita memiliki makna hidup yang paling luar biasa, yaitu Kristus menjadi seperti Yesus, memberi buah, jadi berkat, jadi terang, jadi garam bagi orang lain. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik. Mari kita percaya urapan Tuhan atas setiap kita. Dan perjuangan kita, saudara, adalah menjadi seperti Yesus. Menjadi yang terbaik, versi yang terbaik dalam diri saudara adalah jadi seperti Yesus. Yang setuju katakan amin. Dan jadi seperti Yesus dalam versi kita masing-masing. Itu perjuangan kita. Dan kalau saudara jadi yang terbaik, jadi Kristus bagi sesama kita. Itu cara satu-satunya untuk selamatkan dunia ini dari kehancuran. Dan tidak ada jalan yang lain. Dan Pendeta Parji selalu ingatkan, kita harus jadi the best dalam hidup kita. Saya berdoa saudara jadi the best. The best adalah jadi Kristus dalam diri saudara. Dan aktualkan Kristus dalam dirimu. Karena itu adalah jihad kita, saudara. Jihad kita bukan melukai orang lain. Tapi jihad anak Tuhan adalah jadi yang terbaik. Itu perjuangan kita. Karena kalau saudara jadi yang terbaik dan potensi Kristus ini teraktualkan dalam hidupmu, kau jadi berkat, kau jadi garam. Dan ingat, itu perjuangan kita. Itulah jihad setiap orang percaya. Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan, urapilah kami
urapilah kami. Haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Angkat tanganmu lebih sungguh, katakan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Lebih sungguh angkat hatimu, angkat tanganmu dan katakan, urapilah kami. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas firman Tuhan yang begitu luar biasa pada pagi hari yang indah ini. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau ya Tuhan jadi pelaku-pelaku dari firman-Mu ya Bapa. Berkati yang terkasih hamba-Mu ya Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariyaji ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya, Engkau boleh berkati ya Tuhan. Pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami, biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka, Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih yang ingin memberikan persembahan melalui transfer bank, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dapat melakukan transfer ke rekening Gereja Tiberias Indonesia melalui Bank BCA KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 0123017771, melalui Bank BCA KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 0123017771, atau melalui Bank Mandiri Kemang Raya dengan nomor rekening 1260004328331. Pastikan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih hanya mentransfer ke rekening atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Informasi yang berikutnya terkait dengan ibadah HUT Tiberias Ministry yang ke-34 tahun. Shalom jemaat Tuhan, bermula dari persekutuan pemahaman Alkitab ibu-ibu pada tahun 1986, maka pada tanggal 22 Mei 1988 dimulai ibadah Minggu Raya Tiberias Ministry tepat pada hari pencurahan Roh Kudus tanggal 22 Mei
1988 dan kemudian menjadi Gereja Tiberias pada tanggal 17 Agustus 1990. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kita mengikuti ibadah HUT Tiberias Ministry yang ke-34 tahun yang akan diadakan di semua sesi seluruh cabang Gereja Tiberias Indonesia pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022. Lalu kami mengundang bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih untuk sama-sama kita boleh beribadah dalam ibadah perayaan HUT Tiberias Ministry bersama dengan Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 jam 10 pagi bertempat di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias. Firman Tuhan, perjamuan kudus dan kesaksian sejarah berdirinya Tiberias Ministry bersama Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji bersama dengan Bapak Pendeta Elfris Sirait. Kami juga mengundang bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih untuk sama-sama kita boleh beribadah dalam KKR Kuasa Kesembuhan Ilahi dan Pelepasan Resesi Ekonomi yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 dimulai jam 6 sore dilayani oleh yang terkasih Bapak Pendeta Elfris Sirait bertempat di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias. Bagi jemaat Tuhan yang ingin didoakan dapat menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar saat ibadah berlangsung. Ibadah Tengah Minggu Gereja Tiberias Indonesia hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 bertempat Tiberias Citra Garden. Ada 2 sesi ibadah, sesi yang pertama jam 4 sore, sesi yang kedua jam 6 sore dilayani oleh yang terkasih Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak. Di Tiberias Newton Cibubur pada pukul 7 malam dilayani oleh yang terkasih Bapak Pendeta Markus Mersio Patinama. Di Tiberias Karawaci pada pukul 7 malam dilayani oleh yang terkasih Bapak Pendeta Marcel Sayarang. Ibadah Tengah Minggu hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 Tiberias Metaverse jam 12 siang. Ibadah Buanerges hari Sabtu jam 5 sore. Jadwalnya bisa dilihat nanti di website Gereja Tiberias di www.tiberias.or.id. Informasi yang berikutnya terkait dengan pengumuman baptisan selam. Gereja Tiberias Indonesia akan kembali mengadakan sakramen baptisan selam pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022. Informasi lebih lanjut bisa dilihat nanti di website Gereja Tiberias di www.tiberias.or.id. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru dalam Kristus. Sama-sama aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sama-sama ku berbahagia, yakin teguh,
abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru dalam Kristus. Sama-sama aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih. Biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita semua. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanmu, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan di atas kayu salib. Kami bersyukur tiap hari Minggu di Gereja Tiberias kami mengingat Tuhan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami bersyukur untuk warisan iman yang kami dapatkan ini, yaitu kuasa sakramen perjamuan kudus lewat hamba-Mu yang sudah bersama dengan Tuhan Yesus, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa kuasa penebusan Yesus lewat perjamuan kudus ini bekerja dengan segala kepenuhannya bagi kami saat ini. Bagi kami yang percaya, terdapat kuasa yang tiada taranya dalam tubuh dan darah Yesus. Maka dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU.
Aku percaya segala kutuk, segala penyakit dan kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus, dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya. Saya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang pertama yang memberi pengampunan atas segala dosa kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya, keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran sempurna. Kami tolak tuli, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, setiap organ, setiap sistem dalam tubuhku sempurna, pernafasan, paru-paru, imunitas, antibodi sempurna. Kami tolak COVID-19, kami tolak virus corona, varian apapun atasku dan keluargaku dalam nama Yesus. Pencernaan, peredaran darah, syaraf sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat dalam nama Yesus. Kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang, Pendeta Pariaji, bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana, makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Kami percaya dengan perjamuan kudus ini, berkat kami lebih dari itu. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua, naikkan syukurmu hanya bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang percaya sepakat, apa yang diikat di bumi diikat di sorga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di sorga. Mari kita percaya, kita sepakat bersama, kita angkat minyak urapan ini bersama, dan sama-sama kita katakan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami memuliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami. Memberkati kami, setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Aku diurapi hari ini. Inilah minyak urapan dalam nama Yesus. Oleskan atas kening, atas kepala saudara, atas bagian yang sakit, dan percaya urapan Tuhan atas kita. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini, kami bawa segala permohonan pergumulan anak-anak-Mu Engkau yang berfirman, doa orang benar besar kuasanya. Kami percaya pagi ini ya Tuhan, doa kami besar kuasanya. Tuhan dengar, Tuhan jawab doa kami. Kami berdoa bersyafaat, berkati gereja-Mu. Kami doa berkati Ibu Gembala, Tuhan beri kesehatan umur panjang, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri penghiburan dan urapan kuasa dan mujizat atas Ibu Gembala Sidang untuk meneruskan legacy dan kepemimpinan yang sudah diwariskan oleh hamba-Mu Pendeta Pariaji yang sudah bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Kami doa urapi lebih lagi ya Tuhan hamba-Mu setiap gereja Tiberias, perlengkapi dengan kuasa dan mujizat-Mu, terutama yang melayani saat ini ya Tuhan. Berkati worship leader dan tim imam pemusik, juga tim singer, usher, kolektor, glitters, dan juga Bapak Koordinator Pak Ronald dan tim. Kami juga berdoa ya Tuhan agar anak-anak kami dapat segera beribadah, juga sekolah minggu dapat segera beribadah. Kami doa ya Tuhan lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuaian di akhir zaman. Dan sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami terima berkat Tuhan, berkat martir mengalir dari Gembala Sidang pada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarecha Adonai veyish merecha, Yair Adonai panav elecha vichunnecha, Yisa Adonai panav elecha v'yashemnecha. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu
dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalom-Nya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.